Halo, halo, halo. Kita coba ke kantor naik Soib ya. Dan tak coba ceritain deh. Soib itu apa? Motor apa itu Soib? Motor resmi apa bukan? Nah, banyak yang nggak tahu kan? Tunggu ya ceritanya. Oke. Oke bro, udah nyampe Kemang nih. Ceritanya udah mulai enak ya. Jalannya udah mulai gede. Kalau tadi kita di Jalan Bangka, jam segini memang relatif padat. Nah, jadi agak susah buat bagi konsentrasinya buat cerita-cerita nih ya. Oke, kita mulai dari cerita Soib ya. Motor ini adalah motor Soib Racer 400 cc. Jadi namanya Soib Racer 400. Soib Racer sendiri itu ada 3 tipe setahu Mimin ya. Yang pertama 400 cc itu yang paling gede. Lalu yang sedang itu ada Soib Racer 250. Lalu ada lagi yang lebih kecil, Soib Racer 125 kalau nggak salah ya gitu. Nah, si Soib Racer ini dealernya itu adalah Hobi Motor. Lokasinya ada di kalau nggak salah itu arteri Pondok Indah ya namanya ya, di arteri Pondok Indah. Nah, si Hobi Motor ini juga dia kayak punya hak untuk melakukan perakitan ya dengan merek sendiri. Namanya adalah mereknya Soib dia. Nah, Soib itu singkatan dari pemilik perakitan ini nih, yang punya inisiasi gitu ya. Siapa coba namanya? Namanya adalah Om Sofyan Ibrahim, disingkat Soib. Nah, masih ada sampai sekarang. Semoga sehat terus ya Om Sofyan Ibrahim, Om Sofyan. Oke, nah dia punya izin perakitan, jadi bisa mengeluarkan merek sendiri. Nah, sedangkan untuk motor-motornya sendiri itu kebanyakan sih impor ya, atau semuanya bahkan ya. Itu impor macem-macem tuh. Ada yang mereknya itu yang diimpor memang kayak Honda, ada yang mereknya Yamaha dan lain-lain. Jadi jangan kaget ya nanti kalau nemu nih ada motornya Honda tapi kok suratnya Soib. Nah, itu resmi kok bro, memang beneran keluar dari dealer baru, cuma dealernya importir umum ya, bukan ATPM. Itu sah nggak? Oh, sah banget. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah harga pajaknya lebih murah, karena harga jualnya pun lebih murah kalau dibandingkan dengan si ATPM. Problem nggak? Ya kalau memang servis, belum pernah nyoba sih ya. Mungkin kalau dibawa servis ke bengkel resminya, kalau dicek suratnya gitu ya, apakah ditolak? Nah, belum pernah nyoba sih ya. Cuma sih ya Soib Racer ini karena memang tipe yang ini ya, dipakainya itu mesinnya juga sederhana ya, masih karburator juga. Jadi ya bengkel-bengkel hobi ya terutama ya, itu sih nggak ada masalah sama sekali gitu. Spare part juga banyak persamaannya ini motor. Ada yang pakai parts Tiger lah, ada yang pakai parts Fiction lah. Jadi relatif gampang dipakainya. Dan ada komunitasnya juga nih, komunitas kecil tapi guyup ya. Kenapa kecil? Karena memang jumlahnya nggak banyak bro. Nama komunitasnya adalah Soib Racer Indonesia. Nah, coba deh di follow tuh IG-nya tuh, biar diramein tuh. Barangkali yang lihat Soib juga nih yang udah punya gitu ya, tapi nggak tahu kumpul sama siapa, ayolah gabung di Soib Racer Indonesia. Tinggal di follow IG-nya ya. Oke, udah cerita nih ya sekarang soal Soib tadi ya. Nah, sekarang kita cerita soal motornya yang dipakai
Soib Racer 400 cc, tepatnya kalau nggak salah 397 cc, jadi lumayan gede ya. Beratnya itu sekitar 151 kg, jadi motor ini enteng, mesin gede, alhasil tarikannya kerasa banget men, jambaknya gitu ya. Nah bayangin nih kalau teman-teman pada main Tiger, pada main Scorpio gitu ya, nah ini jambakannya bisa jadi 2 kalinya nih. Nah makanya kebayangkan enak nih motor dipakai kemana-mana tuh oke. Memang kelemahannya sih biar kata dia moge ya, kalau dibandingkan dengan moge dengan jumlah silinder yang lebih banyak, mau itu 2, 3 atau 4, ya secara top speed ya kalah lah dia ya, karena dia cuma 1 silinder. Tapi kalau dari sisi torsi, waduh jago lagi si ibu. Dari sisi torsi sih jago, enak lah dipakainya buat dalam kota. Oke. Sebentar, ini lampu merah. Jalan lagi ya, lewat dulu yang motornya knalpotnya kenceng. Oke, si Soib Racer ini secara bentuk ini agak mirip-mirip sama Kawasaki W800, W6,5 gitu ya, atau motor Inggris-Inggrisan gitu ya, kayak contohnya Triumph lah gitu. Jadi kalau secara bentuk dan dimensi ya, secara body itu mirip banget. Ada salah satu anggota di Soib Racer Indonesia yang akhirnya dia juga punya Kawasaki W6,5 ya. Nah kita sempat jalan bareng pas sebelahan, walah buset, mirip banget gila dari sisi bodinya, dimensi sama persis. Bedanya di engine aja dia, karena 2 silinder dia lebih lebar. Oke, sorry. Sorry ya kalau di jalan gini ya harus tetap safety riding nih. Jadi kalau ada hambatan obstacle ya fokus dulu sama jalanan. Oke. Nah jadi secara dimensi dan looksnya ini mirip banget sama W6,5 ya, si Kawasaki. Jadi Kawasaki itu kan ada beberapa ya, Estrella dan lain-lain lah, sama-sama seri W, tapi ya ini memang mirip banget. Jadi kalau sebelah-sebelahan itu wah kayak 11-12 lah gitu ya, cakep. Bedanya di suara aja, dia suaranya 1 silinder. Kalau yang lainnya kan W itu kan kalau yang tipenya W400 ke atas ya itu udah 2 silinder. Memang suaranya lebih cakep sih ya 2 silinder yang twin ya gitu. Jadi kelemahannya dia ya kelemahan ya, cuma ya beda lah tipenya dengan yang si para twin itu gitu. Kalau kita lihat si motor Soib 400 ini setahu Mimin ya, dari cerita-cerita itu yang diimpor itu dari Cina ya. Mereknya tuh Shinrai, coba deh cari Shinrai 400, SHINERAY, Shinrai 400. Nah bentuknya juga ya ini sih bentuk pasti plek-plek ya, karena emang diimpor dari sana. Nah ternyata di Perancis juga masukin nih dengan tipe yang sama, bodinya juga mirip, namanya mereknya beda, namanya MASH, MASH 400. Jadi memang
ternyata ya mungkin secara global tipe motor ini baik bodi maupun engine ternyata banyak disukai ya. Bodinya cakep, enak dilihat lah gitu ya, dipakainya empuk, lalu dari sisi perawatan juga relatif mudah sih. Ini relatif mudah banget ya ini. Banyak partsnya ini udah sempat dibahas ya gitu ya, dengan motor-motor Jepang ya, bahkan di Indo juga masuk yang kecil-kecil itu bisa dipakai gitu. Nah jadi secara global si tipe ini juga banyak disukai lah intinya, lumayan oke lah gitu ya. Jadi di Indonesia memang soal ini masukinnya nggak banyak, dan di dealer tuh cuma tinggal sisa satu lagi kemarin, Nah segera deh kalau yang minat, ini lumayan banget nih, harganya murah gitu ya. Bisa buat jadi motor hobi, mau dipakai tiap hari bisa, mau dipakai sesekali juga oke, mau dipakai touring jauh juga oke. Jadi relatif oke. Nah secara bantingannya ya, kalau kita bandingin ya, Mimin tuh bukan pernah, sekarang juga masih ada ya, Binter Mercy tuh suka banget kalau Mimin sama Binter Mercy ya, motor tua tuh ya. Kenapa? Karena dari sisi bantingannya itu empuk banget tuh si Binter Mercy. Nah sekarang bro-bro ini coba bayangin ya, ada motor relatif mudah, tidak banyak ina itu ya, nggak ada perawatan ina itu, sehat mesinnya, kelistrikan juga oke, pengisian oke, tenaganya besar, shocknya empuk kayak Binter Mercy dipakai, loh mantep kan. Nah itu jadi pertimbangan, bukannya promosi ya, tapi memang motor ini enak banget nih. Ini udah pakai motor macem-macem tuh, mau yang tua mau yang muda udah cobain semua, tapi yang all around kok rasanya yang ini relatif pas ya. Jadi kalau mau dilepas lagi juga sayang, dan relatif langka ya di jalanan. Temennya jarang banget kalau di jalanan ada bisa barengan tuh, hebat gitu. Jadi ya buat all around oke. Nah kalau di Jepang ya nih cerita sedikit, si Soy Bracer 400 ini dia langsung head to headnya sama apa coba? Head to headnya sama SR 400. Jadi basicnya si Shinrai, si MES 400 dan Soy 400 ini, dia sebenarnya ngambilnya itu dari Honda CB 400 SS. Ingat ya, ada SS nya di belakang, bukan CB 400 yang Super 4 ya, tapi CB 400 SS. Nah sama dia, mesinnya kayak gini persis, cuma beda sedikit lah di cover kanan kiri engine-nya ya, dia lebih dibikin neoklasik gitu ya. Nah itu yang lainnya sih relatif sama. Nah di Jepang si CB 400 SS atau si Soib ini ya, ini saingannya sama Yamaha SR 400. Legend banget kan motor itu kan, SR 400 di Indo ini banyak banget yang dipakai buat jadi chopper, scrambler dan lain-lain, karena emang mesinnya enak. Nah bedanya nih ya, kalau yang Mimin tahu nih, dan karena memang punya yang ini ya, si bedanya kalau ini tuh overbore, jadi bukan stroke-nya gede gitu ya, dia overbore. Nah tipikalnya overbore ini secara RPM dia nggak rendah-rendah banget kayak motor Inggris ya, jadi dia secara RPM di atas 1000 untuk idle nya, jadi lumayan tinggi ya, kurang sedap sih kayak motor-motor biasa lah gitu ya. Ya tapi all around pakainya sih enak. Nah kalau SR 400 memang rasanya dia lebih ngitung tuh ya, tau lah yang suka main chopper ya, suaranya tuh ngitung satu gitu kan. Wah lebih ganteng sih kalau itu sih, suaranya juga lebih enak. Tapi kalau dari sisi karakter mesin, karakter tenaga ya relatif mirip lah, 11-12 lah. Cuma kalau ini memang goyangannya nggak banyak ya, karena secara apa ya, yang mencoba itu SR 400 goyangan ke bodi sama ke sasisnya lumayan kerasa banget. Ini relatif enggak, relatif motor zaman sekarang banget lah gitu ya, moge tapi rasanya kayak nggak moge, tenaganya doang kayak moge. Nah gitu. Gimana kira-kira, menarik ya? Dari tadi kedengeran nggak sih suara knalpot? Ini knalpot masih standar banget ya, ada apa namanya, ada peredamnya. Knalpotnya sendiri dia itu lubang dari apa namanya, dari engine tuh ada 2, tapi bukan 2 silinder, cuma 1. Nah dia disebutnya itu twin port, sama kayak Thunder 2,5 lah. Nah
Cuma kalau Thunder 2,5 itu kan dari dua port yang keluar dari mesin digabungin jadi satu ya, 2-in-1. Nah kalau ini tetap dua-dua nih, jadi knalpot keluarannya sampai ke belakang ada dua. Nah ini juga bikin lebih, rasanya ya lebih ngisi ya, unik lah. Zaman kayak gini masih ada dua knalpot kanan kiri, itu relatif unik gitu. Gitu guys, ini Swift 400. Nanti kalau soal fitur-fitur pakai voice over aja kali ya, itu nanti tambahin lah dikit-dikit gitu ya. Cuma ya yang bisa Mimin ceritain karena udah mau nyampe kantor nih, mungkin seperti itu. Nah nanti kita coba bikin konten yang lebih panjang ya. Rencananya Mimin mau ke Dieng nih, gas nih 2-3 Juli ini, gas ke Dieng bareng temen pakai R6N sama Vespa. Jadi sementara untuk video kita riding ke kantor pakai Moge ceritanya cukup sampai sini ya. Videonya kita cut dulu. Thank you. Jangan lupa buat masukan nih, ngasih komen-komen, ngasih like juga terima kasih. Dan kalau bisa tambahin dong subscribernya, sekarang baru 190 nih, kali aja nih nanti bisa lebih banyak ya. Thank you, terima kasih buat apresiasinya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you bos. Assalamualaikum.